Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Ainurofiko dari kelas BPSI 2019B. Di sini saya akan menerangkan tentang penyuntingan media non-cetak. Yang akan kita pelajari kali ini, media non-cetak berupa radio dan media non-cetak berupa televisi. Radio merupakan salah satu media massa yang digunakan sebagai sarana atau saluran komunikasi massa, seperti halnya surat kabar, majalah, dan televisi. Ciri khas radio adalah auditif, dikonsumsi telinga atau pendengaran. Untuk menulis naskah siaran radio yang baik, perlu diperhatikan 3 hal utama. Pertama, menggunakan bahasa tutur, yakni bahasa percakapan informal atau menggunakan kata-kata yang biasanya digunakan dalam keseharian. Jadi dalam penyiaran radio tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu sulit untuk dipahami. Lebih baik menggunakan bahasa keseharian yang mudah dipahami. Di bawah ini dijelaskan secara singkat karakteristik naskah radio yang dapat dijadikan pedoman bagi penulis maupun penyunting naskah yang akan melakukan penyuntingan. Yang pertama, jelas, yaitu kata dan kalimat yang disusun harus sekali ucap atau langsung dimengerti. Yang kedua, ringkas. Naskah tulis dengan menggunakan kalimat-kalimat ringkas sebagaimana kalimat yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, sederhana. Kata-kata yang digunakan harus sederhana sebagaimana dalam percakapan sehari-hari, tidak rumit atau tidak teknis ilmiah. Yang selanjutnya, aktif. Kalimat yang disusun harus secara aktif, bukan pasif. Selanjutnya adalah imajinatif. Naskah mampu mengembangkan imajinasi pendengar melalui kekuatan kata-kata, suara, dan dukungan musik. Yang selanjutnya, menghindari akronim. Nah, jika harus menggunakan akronim, diberi keterangan sesudah atau sebelum akronim digunakan. Yang selanjutnya adalah pembulatan angka. Informasi radio sifatnya global, tidak detail, sehingga angka-angka yang akan ditulis sebaiknya dibulatkan. Misalnya 2506 menjadi 2000 lebih, begitu saja. Kemudian global. Informasi yang disampaikan menghindari detail yang tidak perlu. Fakta yang ditulis disederhanakan. Pendengar radio hanya perlu inti berita. Kemudian logis. Kalimat yang disusun tidak inversi. Susunan kalimat sebaiknya mengikuti pola SPOK. Inti masalah disampaikan, kemudian dijelaskan. Yang selanjutnya bercerita. Dalam hal ini sebaiknya digunakan kalimat tidak langsung, bukan kalimat langsung. Misalnya, saya siap menjadi presiden. Diubah menjadi dia menyatakan siap menjadi presiden. Dan yang terakhir, sing posting. Naskah sebaiknya menggunakan tanda baca dalam kalimat untuk membantu penyiar membaca dengan benar. Yang selanjutnya adalah jika radio merupakan media audio, televisi adalah media audio visual. Televisi sudah menjangkau hampir semua lapisan masyarakat di Indonesia. Televisi merupakan perkembangan media setelah radio dengan karakter yang spesifik, yakni audio visual. Acara-acara yang disajikan oleh stasiun televisi pada umumnya seperti yang tampak pada acara-acara radio. Salah satu acara yang diunggulkan oleh beberapa stasiun televisi adalah berita. Berita di televisi merupakan salah satu acara penting di televisi. Bahkan, acara berita ini dijadikan acara unggulan yang akan membedakan satu stasiun televisi dengan televisi yang lain. Televisi tertentu berlomba mengemas sedemikian rupa sehingga acara berita menjadi menarik bagi penonton. Berita televisi merupakan laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat manusia atau kedua-duanya yang disertai gambar visual aktual, menarik, berguna, dan disiarkan melalui media massa televisi secara periodik.
Untuk dapat melakukan penyuntingan yang baik terhadap berita televisi, penyunting harus paham syarat-syarat penulisan berita televisi, yaitu yang pertama, tepat atau akurat. Artinya, penulisan berita harus tepat. Data yang dituliskan harus sesuai dengan konteks permasalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nama orang, jabatan, tempat kejadian, tanggal kejadian, dan data-data yang berkaitan dengan angka tidak boleh salah. Berita yang ditulis adalah fakta, bukan opini atau pendapat dari reporter. Yang kedua adalah singkat atau brevity. Artinya, penulisan berita harus singkat. Hal ini berkaitan dengan ekonomi kata. Agar kalimat yang disusun singkat, tiap kata yang ditempatkan menjadi sebuah kalimat haruslah kata yang tepat dan mudah dipahami. Penulisannya menghindari kata-kata yang mubazir, misalnya seperti bahwa, adalah, telah, untuk, dari, dan penjamakan. Penggunaan bentuk jamak yang sering rancu. Kemudian jelas atau clarity. Artinya kalimat yang disusun teratur. Contoh, kalimat yang susunannya lebih teratur adalah anggota Komisi 3 DPR RI batal berangkat ke Medan karena cuaca buruk. Jika dibandingkan dengan kalimat oleh karena cuaca tidak baik, anggota Komisi 3 DPR RI tidak jadi berangkat ke Medan. Kemudian sederhana atau simplicity, artinya menggunakan kalimat yang sederhana dan menghindari penggunaan kata atau istilah asing yang kurang dikenal pemirsa. Pemirsa televisi beragam, baik tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku, dan tingkat sosial. Dan yang terakhir adalah dapat dipercaya atau sincerity. Artinya, berita ditulis atau disusun berdasarkan fakta, peristiwa, dan fakta pendapat secara objektif. Berita disusun agar dapat dipercaya dan memenuhi kaidah etika, undang-undang, dan hukum. Berita disusun berimbang, akurasi, dan objektivitas menjadi acuan penting bagi wartawan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.